Sudah tersambung. Assalamualaikum, Teh Marisa. Waalaikumsalam. Halo. Selamat sore. Apa kabar, Teteh? Sore. Baik, baik, baik. Apa kabar Saya juga di sana? manggilnya, Alhamdulillah baik, Teteh. Saya manggilnya Teh Marisa, Teh Ica, atau Teh apa nih enaknya? Marisa aja. Marisa aja ya. Marisa aja boleh. Iya, soalnya ada teman saya namanya Marisa, dipanggilnya Isa. Ya, gitu. Teh, ini lagi sibuk apa sekarang? Sudah kembali bekerja secara normalkah? Atau Hmm. masih work from home? Atau bagaimana, Teh? Sekarang sebenarnya waktu itu kemarin aku baru keterima masuk kerja itu pas banget lagi COVID. Jadi belum sempat masuk. Jadi lagi nunggu masuk. Sambil ya kayak gini sih suka ngisi-ngisi live Instagram atau seminar online kayak gitu tentang mental health, tentang psikologis gitu. Suara aku jelas nggak? Oke. Jelas banget. Jelas, jelas. Jelas banget, Teh. Jelas banget ya. Teh, ini sudah berkiprah dan berkarir di bidang psikologi ini udah berapa lama sih, Teh, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau di bidang psikologi udah dari tahun 2017 aku udah ada benar-benar kerja formal yang ngebahas tentang psikologi ini gitu. Dan kebanyakan sih ya di pernah kayak jadi apa ya? Jadi pembicara langsung ataupun misalkan aku ngonsepin Ya. materi atau media sosial psikologi gitu-gitu. Iya, 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 iya. Saya sih yang kebayang seorang psikolog gitu ya, pada Mm-mm, saat mm-mm. menjalani masa-masa kemarin gitu ya, stay at home, work from home, yang ya boleh dibilang mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan gitu ya. Bisa dengan mudah mengatasi segala macam keboringan ya, mengatasi stres ya. Nah, ini Mm-mm. gimana Teh kemarin? Kalau kita-kita mah mungkin ya ada menemukan fase yang aduh bosan, suntuk banget, stres gitu Sama ya, kok, sama-sama. mental health-nya sempat terganggu gitu. Iya, Nah, iya, iya, saya iya, iya. kebayangnya kalau psikolog mah fine-fine aja gitu. Gimana Teh kemarin selama 2 bulan atau 3 bulan terakhir? Mengalami yang Enggak gitu sih. juga apa enggak? Ya manusia-manusia juga ya, maksudnya ya aku coba wise atau ya bijak lah untuk ngadepin ini, Ya, ya coba untuk optimis dan lain-lain, realistis iya, cuman ya pasti semua orang kan ada sisi apanya ya yang nggak kuat gitu, terus bosen dan lain-lain, ya wajar sih, dan itu ya. aku laluin gitu, cuman ya udah kayaknya sih apa ya tahapan yang semua orang laluin gitu loh, yang ya udah aja Betul, gitu. betul. Mm-mm. Ini nih buat teman-teman yang lagi nonton, lagi join di live Instagram, kalau mau nanya sama Teh Marisa boleh ya. Silakan ajukan pertanyaannya seputar ya mental health, perasaan yang mungkin eh, yang sekarang lagi disiapkan nih untuk masa-masa istilahnya kan sekarang adaptasi kebiasaan baru nih Teh, ya kan? Mm-mm. Atau Mm-mm. menuju new normal gitu. Nah, Iya. mungkin juga teman-teman sudah mulai bisa menyiapkan dari sisi mental dan psikologisnya ya untuk menghadapi kebiasaan-kebiasaan baru ini. Nah, step awalnya sebetulnya harus membangun apa dan gimana nih Teh untuk kita benar-benar siap menghadapi ini, kita mulai ya istilahnya bisa bersahabat dengan situasi dan kondisi yang baru gitu Teh. Sebenarnya yang bisa kita siapin itu ada beberapa poin nih. Maksudnya mungkin dari perilaku, dari cara Ya, berpikir, dari skill juga. Maksudnya kan kalau dari perilaku, udah pasti berarti kan kita udah tahu nih kondisinya akan seperti apa. Terus ya, perilaku untuk menjaga diri dari COVID ini kan teman-teman sudah tahu ya, cuci tangan lah, pakai masker dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi skill, ngebicarain skill, kan kasarnya sekarang tuh kita semua lagi di karantina nih, lagi di titik nol yang sama gitu. Dan ketika nanti kita menghadapi kehidupan baru gitu, kan kesannya kayak dikasih apa ya, jatah kehidupan kedua gitu. Nah, di ya, sini tuh sebenarnya jadi potensi banget sih untuk kita selama karantina ya ningkatin skill, mempersiapkan diri yang mungkin nanti ekonomi gak akan semudah sebelum ini gitu. Atau misalkan ya gitu sih, mencari uang misalkan. Jadi ya ya, selama karantina kita nyiapin skill untuk nantinya lebih pintar untuk cari uang gimana ya, atau masuk ke bidang baru yang lebih potensi itu sih. Terus kalau misalkan dari segi mental sih ya itu sih, sebenarnya kalau kita udah yakin apa yang harus disiapkan nanti, ketika kita udah yakin siap sih, terus juga mentalnya juga dengan sendirinya juga bisa aja nyiapin gitu ya. sih. Mm-mm.
Iya, 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 iya. Tentunya kita harus tetap berpikiran positif, ya kan, selalu optimis juga menghadapi apapun yang akan kita lalui ke depan gitu ya, Teh ya. Jangan sampai Dengan di awal bekal. kita udah pesimis, di awal Iya. udah yang aduh banyak mikirin, aduh ini gimana nanti, aduh itu gimana gitu segala macam ya, tetap positif aja. Nah, Teh, ini ngomong-ngomong ya, kemarin selama pandemik ini ya kan beberapa bulan terakhir banyak nggak sih yang konsul sama Teteh perihal kondisi mentalnya yang mungkin ngedrop gara-gara Mm-mm. COVID atau apa segala macam? Banyak sih, malah eh aku kebanyakan jadi ngisi seminar online tuh pasti ngebahas tentang stres karantina, Ya, ya. terus bosenan dan lain-lain gitu. Dan banyak, ya cukup banyak juga gitu yang bertanya gimana sih Ya. biar nggak bosan dan lain-lain gitu. Dan mostly sih kebanyakan eh, awalnya itu karena kecemasan sih. Cemas karena Ya. kayak, aduh cemas gue kalau keluar rumah kena COVID nggak? Terus kayak, aduh gue nih kalau diem aja ntar gendut. Kayak banyak hal yang jadinya mengekor gitu, menjalar ke Ya. masalah-masalah lain gitu. Seperti itu ya. Ada aja gitu yang Iya, cerita iya, iya. seputar kehidupannya dia yang kemarin gitu ya. Teh, aduh ini Mm-mm. gimana ini segala macam. Ya balik lagi ke yang tadi berarti Teh ya memang segala macam harus balik lagi ke diri kita yang tetap bisa positif berpikir tentang apa yang sedang berjalan saat ini dan lebih banyak mungkin berpikir kreatif akhirnya ya Teh ya Iya. untuk bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Mungkin Mm-mm. yang lebih banyak distreskan oleh orang-orang dewasa saat ini adalah dari sisi ekonomi mungkin ya. Iya, Aduh, ini iya, gimana iya, iya. kondisinya dampaknya lebih kerasa ke ekonomi malah Iya, sekarang iya, gitu. iya, Dan iya, kita iya. dituntut harus selalu kreatif untuk bisa berpikir hal yang baru untuk bisa mendapat penghasilan lain gitu ya atau Mm-mm. penghasilan lebih untuk mengatasi kondisi ekonomi sekarang gitu Teh ya. Iya, betul, betul. Wow, itu dia luar biasa sekali. Teh, ini nih ya. Selama Teteh berkarir di bidang psikologi gitu ya. Mm-mm. Selama berkarir sebagai psikolog, ini pernah menangani satu orang atau boleh dibilang pasien gitu ya. Benar-benar, aduh ini berkesan banget buat Teteh atau ada cerita yang ternyata unforgettable juga sampai sekarang tuh pasti selalu berkesan lah tentang pengalaman ini gitu. Ada nggak Teh? Sebenarnya semua cerita dari klien ataupun dari pasien semuanya berkesan sih, karena malah aku tuh ngerasa hidup aku tuh kayak lurus-lurus aja gitu sama ini. Terus pas ada Ya. orang lain cerita tuh kayak, wah ternyata banyak dunia yang gue nggak tahu ya selama ini. Kayak ternyata dia yang kayak masalah berat buat aku tuh ternyata orang lain lebih berat loh gitu. Ataupun misalkan sesuatu hal yang buat aku nggak masalah, tapi buat orang lain tuh masalah besar. Jadi sebenarnya semua cerita tuh apa ya, menarik sih. Malah malah sebenarnya tuh aku seneng gitu ngedengerin cerita orang lain tuh, malah jadi banyak refleksi diri, malah jadi kayak Ya, ya, wah, ya. kayak aku harus memperbaiki diri juga nih, maksudnya untuk bersikap ke orang lain dan lain gitu sih. Jadi banyak impact positif buat orang lain kalau terbantu, dan impact ke akunya juga sih. Iya, ya benar. Jadi kayak kita juga belajar dari pengalaman hidup orang lain akhirnya ya. Kita Mm-mm, jadi, iya, iya. oh ada case seperti ini, jadi harus solvingnya seperti ini. Jadi malah kita juga ikut belajar dan ikut terlibat di dalamnya juga gitu ya, Teh ya. Iya, iya. Malahan Benar, benar, kayak benar, benar. maksudnya, kayak kalau bilang ada cerita menarik, kebanyakan Hmm. pun yang datang ke aku kan yang usianya di bawah 20-an tuh, maksudnya masih remaja kan. Oh, Terus tuh iya, iya. kayak kalau cerita tuh, itu tuh sesuatu yang kayaknya aku tuh nggak pernah kepikiran untuk melakukan hal itu gitu. Kayak Hmm. perilaku seksual, ataupun misalkan Hmm. memandang dunia tuh kayak kejam dan lain tuh kayak, kayak gue dulu nggak Hmm. segitu ya. Itu sih yang itu seru sih kalau remaja tuh, karena kompleks banget Iya, ya iya. hidup dan pikirannya gitu sih. Iya, 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 iya. Wah, ini remaja-remaja nggak tahu aja kalau ntar usia udah 30 ke atas, Hai ya, lebih lebih berat ya. jauh lebih kompleks lagi ya. Bener, bener, bener. Iya, anak-anak remaja kayak, aduh hidup gue udah berat banget ya. Handphone beda sama temennya aja tuh kayaknya kepikiran banget Itu gitu. kayak Handphone gue masalah beda dunia. ya. Ini masalah buat dia banget gitu. Nggak Iya, tahu iya, aja ntar iya. kalau udah punya anak ya. Iya, Teh, betul, betul. ini sore ini kita juga mau ngobrol seputar insecurity gitu ya. Ya, Ini mungkin mm-mm. perasaan-perasaan yang kayaknya sering banget gitu belakangan ini kata insecure ini Mm-mm. bermunculan. Ini banyak yang mengalami hal ini sepertinya ya. Mungkin Iya, Teh Marisa juga bisa cerita terlebih dahulu nih, insecurity itu apa sih sebetulnya Teh? insecure itu kan sebenarnya
arti harfiah dari bahasa Inggrisnya kan perasaan tidak aman ya. Jadi memang itu Kecemasan ya. tuh kondisi mental kita ketika kita ngerasa gak aman dalam suatu lingkungan, dalam suatu kondisi gitu. Dan biasanya sih dampak yang tanda paling kerasa banget kalau kita lagi insecure tuh adalah ketika kepercayaan diri kita turun. Entah kita ngebandingin diri dengan orang lain, entah ketika mau masuk ke lingkungan sosial, terus ngerasa, aduh kayak aku nggak mampu deh. Itu tuh udah masuknya ke kategori insecure gitu. Oke. Dan Mm-mm. setiap orang pasti pasti mengalami hal ini ya. Pasti mengalami karena eh, tapi maksudnya itu juga harus kita harus ngubah pola pikir juga sih. Maksudnya kan jangan sampai kita jangan terlalu positif yang kayak, aduh gue nggak boleh insecure, nggak boleh cemas gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang wajar dan malah bagus ketika Wajar. kita insecure kan jadinya kita lebih aware ya, lebih waspada kalau Ya, ya. oh iya berarti aku tuh ngerasa nggak pede karena mungkin aku kurang mampu public speaking ketika harus presentasi. Jadinya oh berarti aku harus mempersiapkan nih gitu. Jadi sebenarnya itu tanda-tanda yang baik sih untuk kita jadi lebih prepare gitu untuk menghadapi suatu situasi gitu. Ini lumrah dan wajar dialami oleh setiap orang sebetulnya Wajar, insecure wajar. ini. Nah, ini nih biasanya yang kebanyakan itu mungkin yang banyak cerita ke Teh Marisa juga, Mm. rata-rata orang insecure gara-gara apa sih Teh? Banyaknya tuh pasti insecure-nya karena membandingkan diri sama orang lain sih. Karena kan Oh, gitu sih banyak karena kan maksudnya apalagi kan makhluk manusia itu kan makhluk sosial ya. Pasti adalah perasaan kayak pengen pengen bisa lebih tampil, pengen misalkan dipandang sama pacar lebih baik dibandingin cewek lain atau misalkan ya punya temen tapi temennya tuh gak temenan dekat sama yang lain tuh itu juga banyak itu kan maksudnya situasi sosial apalagi kan juga sekarang media sosial udah terpampang ya kayak iya. kita nge-follow nih misalnya influencer selebgram tuh kayak gila ya hidupnya indah banget nih kayak uangnya tulus ngalir gitu terus kayak Iya, membandingkan iya. sama diri sendiri kayak gue nggak kayak gitu banget deh gitu sih banyaknya lebih ke membandingkan diri sih. Oke, ketakutan-ketakutan seperti itu ya. Kita compare Mm-mm. sama orang lain, compare sama sekitar kita. Aku Mm-mm. ngerasa gini ya, itu tuh salah satu insecure juga gitu ya. Nah, ini nih, gimana sebetulnya cara ataupun ada kiat-kiat khusus nggak nih untuk kita keluar dari zona insecure itu Mm-mm. dan kita akhirnya bisa memandang ke depan tuh lebih optimis lagi, menghilangkan rasa Mm-mm. insecure tuh harus kayak gimana teh? Pertama sih kita harus tahu dulu nih kita tuh kira-kira insecure-nya karena apa sih gitu. Karena kita sering lihat media sosial orang tertentu, selebgram X, atau misalkan karena pacar kita nggak pernah muji atau apa sih gitu. Atau ketika masuk situasi sosial kita harus tahu dulu nih identifikasi. Oh ternyata aku tuh insecure karena ini nih. Terus tahapan kedua itu ya memang ya itu sih harus dipahami bahwa insecure itu adalah hal yang wajar. Jadi kalaupun kan kalau ngerasa insecure kan rasanya nggak enak ya. Kayak Ya. jadi sedih, terus kayak jadi overthinking, kayak wah jadi kayak lebay gitu rasanya pemikiran ini tuh. Nah itu wajar sih kayak misalkan untuk istirahat, untuk ya sejenak misalkan istirahat, diem aja di rumah, nggak sosialisasi dulu, nggak buka IG dulu, terus kayak melakukan hal yang menyenangkan untuk menstabilkan si emosi itu sih. Karena kan kalau misalkan kita emosi lagi negatif kan mana kepikiran gitu ya untuk nyari solusi gitu Iya, kan. Jadi iya, itu iya, sih iya, iya. harus distabilin dulu emosinya ketika memang udah Oke. oke, udah bisa berpikir, barulah ke tahap selanjutnya mencari solusi sih, mempersiapkan. Jadi ketika aku insecure karena X, terus gue harus gimana ya biar nggak insecure? Misalkan uh, pacar aku ngebandingin sama cewek lain. Kenapa sih? Oh katanya cewek lain tuh lebih cantik, lebih dandan. Terus kita juga introspeksi dong. Maksudnya kita nggak bisa nyalain pacar kita juga. Maksudnya apa memang aku kurang wangi gitu, kurang bersih, kurang dandan, maksudnya ya itu yang memang harus secara sadar ya kita perbaiki gitu sih. Jadi Iya, nanti iya. juga lambat laun ketika kita berhasil kepercayaan diri juga akan meningkat gitu. Iya, 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 iya. Pasti intinya harus membuat diri kita tenang dulu lah ya. Iya, Relax iya. dulu, buat kita refresh dulu, Mm-mm. coba menghindar dulu dari hal-hal yang mungkin bisa membuat kita lebih dalam lagi insecure-nya gitu ya. Iya, Stop iya. sosial media itu ya, ya sekali-kali boleh lah ya gitu kita Nggak sehari dua apa-apa. hari tanpa tanpa sosial media Iya, gitu, nggak apa-apa ya kan? banget.
atau mungkin balik ke hobi. Katanya ada yang ngasih tips gitu Iya, ke saya, iya, balik ke hobi. iya. Misal senangnya hobi jalan-jalan ke gunung gitu. Mm-mm, Cobain mm-mm, jalan-jalan ke gunung gitu ya. Atau mm-mm. hobi memasak, coba alihin dengan lebih intens dan lebih produktif, bikin menu-menu masakan baru gitu ya. Habis itu baru mungkin setelah pikiran kita fresh lagi, kita bisa memikirkan solusi atau jalan keluar untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Mm-mm. Kurang lebih gitu ya, Teh ya. Soalnya Oh iya 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 iya. aku nambahin dikit ya, kenapa penting juga ngelakuin hobi atau ngelakuin kegiatan baru tuh sebenarnya itu untuk ngebantu kita distraksi sih. Maksudnya kan kalau insecure kan Oke. kita overthinking tuh terhadap satu hal, Ya tapi ya ya. ketika kita melakukan kegiatan lain tuh kita tuh nggak terlalu kepikiran hal itu. Terus ketika kita terus jadinya tuh dengan ngelakuin hobi atau apa tuh ya bikin moodnya juga happy gitu. Jadi itu bakal Hmm. ngebantu juga sih gitu. Oke, jadi teralihkan untuk sementara ya. Iya. Ini kita coba ke yang udah nanya nih. Ada Oke, boleh boleh. Octavia Nuke. Halo Teh Marisa, saya Nuke. Mau nanya dong, selama PSBB ini kan secara nggak langsung psikologis seseorang mungkin tertekan. Terlebih kalau lihat berita-berita yang negatif gitu ya. Ada korban lah, meninggal dunia, mungkin segala macam gitu ya. Yang membuat kita down katanya. Nah, ada saran nggak sih Teh untuk kondisi psikologis seseorang di masa-masa new normal ke depan? Nah, ini tadi sebetulnya udah diulas sedikit ya, mungkin Iya, Teteh iya, bisa iya. menambahkan dan mengingatkan lagi Teh ini untuk Octavia Nuke. Aku tadi kalau aku tadi ngebahasnya lebih prepare secara Ya. mental, secara dan lupa lagi perilaku gitu ya untuk menyiapkan ke depannya. Perilaku. Cuman aku mau nambahin lagi kan tadi Octavia bilang dia tuh jadi kayak apa sih tadi karena Tertekan gitu. tertekan ngeliat Berita-berita berita-berita. negatif, ya kan? Nah, itu maksudnya kita ngeliat berita itu tuh penting banget untuk kita tahu bahwa oh kondisinya tuh seperti ini. Terus tapi ya udah, maksudnya kita harus bisa membatasi diri. Jadi jangan sampai setiap hari tuh bener-bener ngulik-ngulik kayak ini yang meninggal udah berapa ya, terus ini meninggal karena apa ya, kronologinya ini orang mana. Maksudnya itu kan malah bikin kita Iya, 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 iya. aduh overthinking nih gitu. Makanya setiap hari itu kita harus ngebatasin. Ya mungkin aku sih waktu itu pernah ngasih saran sehari misalkan kita buka 2 kali pas bangun pagi Ya. sama pas tidur masing-masing 10 menit. Misalkan berita yang kita ambil pun cuman kayak kondisinya udah sejauh mana, terus apa yang bisa dilakukan, disiapkan. Udah, jadi nggak usah jadi terlalu mendalam, malah bikin makin cemas gitu sih. Itu yang bikin tertekan sebenarnya. Ya, betul ya. Jadi cobalah minimalisir hal-hal tersebut, ya kan. Mungkin Iya. itu tadi ya, dengan kita menggeluti ataupun ada aktivitas baru yang kita coba jalani, ya itu siapa tahu nanti malah membuat kita terdistract juga dengan hal-hal negatif tadi gitu ya, Teh ya. Iya. Oke, sip. Ini kalau sekali lagi teman-teman yang baru join ya, baru nonton di live sore ini, kalau mau nanya sama Teh Marisa boleh, silakan ya ajukan pertanyaannya. Nanti bisa langsung dijawab sama Teh Marisa juga. Ini kalau kita keluar dulu dari obrolan tentang insecure ini Teh nih. Ini mungkin Teteh selama kemarin 2 bulanan ini stay at home atau work from home, mungkin ada hal-hal baru juga yang dilakukan gitu, siapa tahu bisa menginspirasi, bisa membuat teman-teman yang nonton juga jadi kepikiran, oh iya ya, saya bisa melakukan ini. Teteh mungkin ada menggeluti hobi baru atau ada kebiasaan baru selama kemarin masa PSBB dan segala macam? Ada sih, jadi aku mungkin sebelumnya ya masak suka, cuman mungkin kan lebih kayak buat diri sendiri, kayak pengen apa gitu. Terus ya nggak pernah kepikiran sama sekali gitu buat rajin masak. Terus pas karantina ternyata tuh jadi masak terus dan alhamdulillah malah jadi jualan juga gitu. Padahal aku padahal kayak sebelumnya tuh aku mungkin pernah bisnis tapi sama sekali nggak kepikiran masak. Kayak aduh gitu kayak aku nggak bisa deh. Terus sekarang malah jadi jualan masakan dan maksudnya kan itu sangat membantu secara perekonomian, terus juga jadi nge-distract juga. Itu sih mungkin pemikiran kreatif yang tadi sempat aku sebutin ya dengan melakukan hal baru mungkin ya bisa mendapatkan keuntungan lain sih gitu. Jadi ya justru malah ada istilahnya hal positif yang datang buat kita, rezeki tambahan kalau kita bisa memanfaatkan situasi kayak gitu ya Teh ya. Jadi jarang masak, awalnya jarang masak jadi sering masak. Banyak orang yang suka, ternyata orang banyak yang pesan, banyak yang beli akhirnya kan. Wah iya, hal baru yang bisa dicoba. Nih buat teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu kan, kalau kamu biasa masak buat sendiri, cobain kamu bikin sesuatu yang baru dan tawarin.
ya at least sama keluarga dulu lah gitu, atau sama Mm-mm. tetangga dulu. Kalau suka nanti order lagi ya, Iya, repeat nggak tahu. lagi. Iya 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 iya. Teh, Betul. ini dulu saya juga di kuliah itu sempat belajar dikit lah tentang psikologi komunikasi ya. Belajar Mm-mm. seputar kayak kognitif, afektif, Iya, behavioral yang iya, gitu-gitulah. iya, Cuma iya. udah jauh banget gitu ya, itu terakhir ya udah berapa tahun yang lalu gitu. Cuman kan dengan obrolan ini juga tadi kita akhirnya untuk menghadapi si fase yang baru ini nih, adaptasi kebiasaan baru, ternyata hal tersebut pun bisa kita terapkan, kita implementasikan di keseharian gitu ya. Pola kehidupan kita yang semula mungkin aduh kurang memperhatikan kebersihan, kurang memperhatikan Mm-mm. kesehatan, sekarang jadi lebih concern ya kan, Betul, kurang betul. berpikir positif tentang hal-hal di sekitar, sekarang kita jadi bisa lebih berpikir positif. Mungkin hal-hal Mm-mm. tersebut juga harus kita pupuk lagi ya Teh, harus kita Mm-mm. benar-benar tanamkan gitu ya, apalagi buat kita yang sudah berkeluarga, kita punya anak ya kan, aduh anak nih yang sekolah, sekarang sekolahnya malah di rumah aja ya kan, Mm-mm. belum balik Mm-mm. lagi ke aktivitas sehari-hari. Kita juga mungkin udah bisa mulai berpikir ya bahwa anak kita juga jangan sampai stres nih, anak kita jangan sampai mikir yang enggak malah ngeganggu ke belajarnya dia gitu. Nah, kalau untuk anak ya kan pasti pola adaptasinya akan berbeda dengan orang dewasa gitu ya Teh ya. Iya, iya. Ini mungkin kita sebagai orang tua nih bisa memulai dengan apa dulu nih bagi anak-anak kita. Kalau buat anak-anak sih sebenarnya perlu pendampingan sih, karena kan maksudnya eh, kayak ya mereka merubah apa ya habit gitu kan, mereka berubah Ya. kebiasaan dan pasti itu sesuatu hal yang shocking gitu buat mereka, dan jadi penting sih untuk didampingin. Makanya kayak jangan sampai kayak hari pertama sekolah online terus sokweh gitu mangga gitu sendiri gitu kan, enggak ya, Ya, maksudnya ya. kan mereka juga mungkin Malah bingung. main game biasanya di laptop ya kan kalau Lagi nggak main game diawasin gitu ya. di laptop, bener kalau nggak diawasin. Itu sih didampingi, dan penting juga sih untuk kita terbuka dengan kondisi ini. Maksudnya mereka pun juga harus tahu faktanya apa sih yang terjadi, kenapa Ya. sih semua ini berubah tuh. Kita pun juga jangan nganggep kayak udahlah anak kecil mah nggak akan ngerti COVID, nggak akan ngerti virus apa-apa, padahal kita tuh adalah sumber pertama informasi buat mereka gitu, dan kita harus nge-treat mereka ya sebagai orang yang sudah bisa paham gitu. Jadi ya memang harus dikasih tahu kondisinya kayak gimana, makanya kamu harus seperti apa gitu sih. Jadi harus tetap ada peran kita sih sebagai orang tua gitu. Iya, iya, iya. Jangan malah fokus ke diri sendiri dulu ya. Aduh, ntar harus gini. Tapi kita lupa sama sekitar. Mungkin kita punya orang tua yang sudah sepuh gitu ya, yang harus Iya, iya, diberikan iya. perhatian khusus juga, malah Mm-mm. terlupakan. Apalagi yang ada anak gitu kan. Atau mungkin kita malah cuek-cuek aja ya. Kita pakai masker, kita benar-benar sanitasinya dijaga, higienis. Tapi anak kita lupain gitu. Pas Kita lupa, iya keluar malah benar-benar. nggak dia ngapain gitu ya. Nah. Nah, ini untuk anak juga mungkin ada tips seperti kayak activity mungkin ya kalau di rumah biar nggak bosen gitu, ada hal-hal baru yang harus dicoba atau gimana nih Teh bagi orang tua? Boleh sih, misalkan kita juga lihat usia perkembangannya. Pasti beda-beda ya, beda sebulan 2 bulan aja tuh kemampuan mereka kan pasti beda-beda. Pertama harus tahu dulu itu gitu. Nah, memang penting untuk kayak dikasih aktivitas lain yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakuin, kayak misalkan main pasir-pasiran atau bikin sesuatu deh DIY gitu di rumah. Ya perlu, karena kita tuh di rumah itu satu-satunya sumber kebahagiaan mereka, sumber kesenangan, karena kan mungkin biasanya dia ada temen, biasanya di sekolah gitu. Nah sekarang cuman kita doang nih yang ada gitu, jadi ya kita harus ngebantu mereka juga sih gitu. Maksudnya kan kita aja orang gede, kebayang gak sih kita sehari-hari nggak sering main tapi bosen banget, sedangkan mereka yang biasanya main terus Sekarang dibatasin gitu ya. iya dibatasin, makin aja kan. Maksudnya itu juga perlu sih dipertimbangin untuk ngajak mereka gitu. Iya. Anak-anak kan kayak gitu ya biasanya. Sebetulnya mungkin bisa menjadi hal positif juga bagi kita para orang tua gitu ya, di saat mungkin sebelum ada pandemik ini kan, wah aktivitasnya padat banget di luar rumah, pagi ya kan, pulangnya kadang malam, waktu bermain buat anak sama keluarga tuh kadang kurang gitu ya. Nah sekarang mungkin pada saat ada kejadian kemarin justru lebih intens sama keluarga dan sama anak, harusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin juga gitu ya, untuk kita banyak quality time sama mereka dan ada selalu di samping mereka gitu ya Teh ya. Iya betul sih, jadi opportunity sih. Nah,
seperti itu ya. Tapi Teh, ini nih mungkin juga bisa ngasih pesan-pesan positif nih ya buat teman-teman yang lagi nonton sore hari ini untuk mempersiapkan ke fase adaptasi kebiasaan baru itu tadi. Mungkin juga sekali lagi bisa dimotivasi nih teman-teman yang lagi nonton biar nggak overthinking, biar nggak kebanyakan ngerasa insecure gitu ya. Mangga Teh, silahkan. Kalau misalkan, bentar, tipsnya jadi kayak banyak gitu poin-poinnya. Mungkin lebih ke gimana caranya biar nggak insecure kali ya, insecure terhadap kondisi COVID ataupun terhadap permasalahan hidup yang lain gitu ya. Kalau misalkan insecure tentang COVID sih, itu sih menurut aku pola pikir melihat karantina ini harus diubah sih. Tadi jadinya ngelihat ini tuh sebagai opportunity gitu, jangan terus-terusan mikir kayak di penjara, kayak apa terkekang gitu. Enggak, malah ini tuh jadi opportunity gitu. Yang tadinya nggak pernah nabung, terus pas ada kejadian ini kan kayak, wah gila kata nabung tuh sepenting itu ya gitu. Mungkin bisa mikirin itu. Kalau untuk kehidupan lain yang tentang insecurity, ketika kalian merasakan insecurity, coba deh lebih. Mungkin bisa nulis jurnal atau ya nulis-nulis nih diary untuk kira-kira sebenarnya kelebihan aku tuh apa sih. Terus ya lebih lebih disadari lah sebenarnya itu kita juga punya kelebihan loh, punya yang pasti akan berbeda dengan orang lain gitu sih. Itu ya poin-poin pentingnya. Untuk hal lain mungkin Teh bisa ngebangun lagi kepercayaan diri di luar COVID ini ya. Mungkin banyak teman-teman yang sekarang ngerasa pasti ada keterbatasan gitu ya setiap orang. Tapi gimana juga kita bisa memanfaatkan ataupun bisa merubah keterbatasan itu jadi sesuatu yang positif dan bisa kita banggakan gitu Teh. Ya itu sih tadi selain kita menyadarkan diri dengan kelebihan kita, sebenarnya kita bisa juga sih ngobrol sama temen atau sama keluarga, ya diskusi aja gitu, nanya menurut kalian tuh aku kayak gimana sih, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti tuh ya, atau mungkin mereka bisa menceritakan kira-kira potensi diri kita tuh apa sih yang sebelumnya nggak pernah kita sadarin. Itu sih, jadi kadang kan kalau mikir sendiri tuh kita nggak akan bisa melihat sesuatu ya. Kita tuh harus step back, mundur, lihat pandangan orang lain, baru kita bisa melihat sesuatu gitu di diri kita. Itu sih penting sih untuk tanya diskusi ke orang lain. Iya. Ini poin yang penting juga nih saya catat barusan bahwa justru pada saat ada perasaan seperti itu ya, ada rasa insecure yang sedang dialami, malah jangan dipendam ya Teh ya, mendingan coba di-share ke sekitar. Kadang ada orang yang tipenya gini Teh, aduh saya emang nggak terbuka sama keluarga gitu ya, sama kakak atau sama adik tuh kayak susah buat ngomong gitu ya. Ada semacam perasaan tertentu mungkin ya gitu, kayak takut atau apa gitu. Tapi malah bisa terbuka dengan teman dan sahabat gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ada juga yang kebalikannya juga ada gitu. Saya lebih dekat sama kakak nih, cerita, wah segala macam ngeburu dulu gitu kalau ngomong sama kakak. Tapi nggak terlalu dekat sama teman-teman. Ada yang kayak gitu ya Teh ya? Nah, ada. Ini justru lebih baik seperti itu ya, ceritakan aja sama siapapun, siapa tahu kan bisa ngasih advice atau apa gitu ya buat kita mengalami hal itu gitu ya Teh. Gitu sih. Itu tuh bisa dicoba teman-teman ya, jangan dipendem intinya mah ya Teh ya gitu kan. Ada perasaan takut, khawatir, cemas apa tuh ya coba di-share lah sama siapa gitu ya, biar nggak jadi beban sendiri juga gitu. Ya. Aduh. Ini kalau buat teman-teman nih yang lagi nonton, mungkin pengen keep in touch sama Teh Marissa gitu ya, atau mungkin ada yang pengen istilahnya Mbak curhat gitu, ada pengen konsul dan segala macam, itu bisa menghubungi kemana? Bisa ke akun media sosialnya kah atau gimana Teh? Boleh sih ke Instagram aku aja, Marissa Medi _S. Kadang-kadang aku suka open question sih, kayak Q&A misalkan kayak ngediskusin sesuatu, itu bisa lewat sana, atau kayak mau personal chat juga sebenarnya boleh sih kayak gitu. DM langsung. Silahkan ya. Yang ada permasalahan apa gitu ya. Asal jangan pinjam duit aja ya. Saya juga pusing kalau itu kan. Ya. Baiklah kalau gitu. Wow, luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini bersama Marissa Medi, listeners, dan juga saya ngucapin terima kasih pasti sama Teh Marissa udah bersedia ngobrol, udah bersedia berbagi juga. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi nonton ya, bisa memberikan insert tambahan juga buat teman-teman ya dalam menjalani masa adaptasi kebiasaan baru ini. Ya, ingat stay positif ya kan, tetap jangan terlalu banyak kecemasan yang ada, jangan stres,
alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya Teh ya. Tetap berkarya, tetap kreatif. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih Teh banyak Marisa. juga untuk semuanya sudah mengundang. Ya, baiklah sampai ketemu lagi. Stay healthy Bye-bye. Teteh. Ya. Baik.